dalam video ini saya akan meng-share cerita tentang rumah sakit di luar Indonesia, khususnya di Hong Kong. Ya, walau saya begini, saya punya pengalaman keluar masuk rumah sakit ya, entah itu di private atau di rumah sakit umum. Oke, di sini ada dua macam, yaitu sama seperti Indonesia ya. Rumah Indonesia kan ada rumah sakit umum, ada juga rumah sakit pribadi. Sama di Hong Kong juga begitu, ada rumah sakit umum dan pribadi. Di sini rumah sakit umum itu ada subsidi dari pemerintah, dan rumah sakit pribadi tidak, itu mahalnya minta ampun. Dan di Hong Kong ada sekitar 56 rumah sakit ya, yang 12 private dan yang sekitar 40 lebih itu rumah sakit umum yang dijalankan oleh Hospital Authority. Jadi gimana di sini, apakah gratis atau antriannya panjang? Setelah teman-teman saksikan klip, saya antar Karissa ke rumah sakit pribadi karena lagi sakit. Padahal udah ke dokter keluarga ya. Kalau dokter keluarga beda dengan rumah sakit, obatnya di rumah sakit obatnya lebih mantap ya. Jadi saya selalunya kalau ke dokter keluarga itu untuk vaksin aja. Kalau sakit selalunya datang ke rumah sakit. Dan rumah sakitnya kenapa tidak di publik? Saat ini kami ada di rumah sakit private, yaitu lagi antar Karissa periksa mata karena matanya ini lagi sakit, ini lagi ngantri. Dan sebenarnya minggu kemarin tuh udah ke family doctor ya, tapi obatnya kurang mantap, kurang manjur. Kita tes mata dulu. Hold it. 8, 9. Cannot do. You look in the screen. 0, 8, 3, 9. 47, Try. Come on. I don't know. Try. Sebenarnya di family doctor udah dikasih antibiotik ya sama obat tetes mata, tapi I got beauty and your mother's got age. I tell you, I'm looking younger every day. I'm the one younger. Oh really? Yeah. Happy, healthy, and fit. Something. Did you even see this? I need said to. one. Obatnya kurang dosisnya kurang tinggi, jadinya nggak mempan gitu. Jadi kita kembali ke rumah sakit yang private, jadi minta obatnya lagi dan dosisnya sama dokter dikasih tinggi, obatnya beda gitu. Jadi ini obatnya lebih baik, lebih bagus dari family doctor. I'm worried about my daughter. Now what we waiting for now? Ya, kita nunggu obat. I'm worried that if it doesn't work, she might have to have a surgery. It will be work. Just take time. Okay, but I don't want my daughter to have that stress. It's It's a fine. surgery to me. I will take her pain away. Not her pain. Right? Oke, kita nunggu obatnya di sana sama nunggu. Me, love. Ya. Social media. It's social media. What's that one saying? Pinkie Pie? Pinkie Pie and Pinkie Pie. Is that Rarity? No, that's Pinkie Pie's sister Mom. What's her sister name? Mom. And that's Oh. Pinkie Pie Mom. And
body pie? So which one's Nah, your ini favorite? saya dapat obatnya tuh total habis $900 lebih dikit ya. Sekitar 1.700.000 rupiah kalau di gross. Ini obatnya cuma tetes mata sama krim aja, ointment. Tapi ada steroidnya. Sebetulnya nggak ada kata gratis di sini ya. Karena apa? Sebentar ya. Ingat nih, karena sebetulnya itu di sini bayar pajak. Ini aku baru dapat dari pos. Ini amplop dari pemerintah nih, kasih tahu kita harus membayar pajak dalam tahun ini. Aku nggak buka sih, ini buat haknya suamiku. Jadi aku tuh bayar pajak. Pajak di sini tergantung gajinya. Ada yang tiap orang tuh tidak sama ya, karena gajinya mereka kan tidak sama ya. Jadi semakin tinggi gajinya ya semakin tinggi pajaknya, dan kita bayar pajak di sini 17%. Walau ada anak, ini pajak pajak gaji. Ada pajak properti juga, karena kita nggak punya properti ya, nggak bayar property tax. Kita bayarnya income tax aja. Oke, nah jadi di rumah sakit itu sebetulnya buat kita itu nggak gratis, karena kita bayar pajak 17% per tiap tahun. Tiap tahun tuh kita bayar. Untuk rumah sakit umum ya, rumah sakit umum kalau melahirkan di sini semuanya bayarnya itu nggak mahal kalau rumah sakit umum ya. Tapi yang khusus untuk Hong Kong resident ya, seperti saya udah termasuk Hong Kong resident. Hong Kong resident tuh yang udah punya KTP sini gitu. Nah itu kalau ke rumah sakit umum itu bayarnya tuh kalau nginep lah ya, bayarnya tuh cuman saat register sama bayar tempat tidur. Palingnya tempat tidurnya sekitar $60 waktu itu. Kalau sekarang ya lebih mahal ya, sekarang kayaknya $100 deh. Nah saya tuh ngelahirin anak di sini, 3 anak itu cuman bayar nggak ada 1 juta. Soalnya mereka cuman beberapa hari di rumah sakit. Kayak Daniel tuh aku cuman 2 malam di rumah sakit, jadi bayarnya cuman $150 Hong Kong waktu itu, kalikan 1.700 ya per dolarnya. Soalnya zaman waktu itu tempat tidurnya 50, 2 hari ya 100, sama buat register. Karisa cuman 1 malam saya, jadi bayarnya nggak banyak. Terus Cassandra juga cuman 2 hari. Nah kalau gimana kalau tiba-tiba harus operasi C-section gitu, C-section ya bayarnya tetap sama aja gitu. Terus obatnya ya paling dikasih Panadol itu. Tapi kalau mau obat yang lain, epidural atau apa ya yang disuntikan itu mereka tidak menganjurkan ya kalau di rumah sakit umum. Nah kalau di rumah sakit umum bagi yang non resident tuh bayarnya mahal sekali, karena mereka kan bukan warga sini, jadi tidak subsidi, negara tidak membayarnya ya, nggak mengasih subsidi atau gimana sih ngomongnya ya, tidak di cover gitu sama pemerintah. Jadi mereka bukan residen sini, mereka nggak bayar pajak ya, nggak di cover. Jika ngelahirin di rumah sakit pribadi itu mahal sekali. Kalau tiba-tiba perlu C-section gitu ya, mereka bisa billnya itu bisa naik tinggi sekali ya. Tapi tergantung yang melahirkan ya. Kalau normal yang bayarnya mungkin lebih murah, paling ya 40-an ribu. Kalau C-section ya 90-an ribu Hong Kong gitu. Oke, lanjutnya ya. Lanjut, kalau di public hospital apakah perlu antrian? Oke, seandainya saya sakit, saya mau ke rumah sakit umum, nah itu harus ke emergency ya. Apa mereka langsung menangani saya? Enggak bakalan. Mereka akan ngecek apa itu saya sakit apa gitu, gimana, saya kan harus register sakitnya apa. Mereka kan ngasih nomor ya, walau nomor aturan panggilan saya, tapi ada yang lebih penting, mereka mementingkan yang lebih darurat dulu. Saya pernah nganter Daniel
untuk tes asma itu ngantrinya itu sekitar 6 jam lebih. 6 jam lebih di rumah sakit saya baru bisa ketemu dokternya. Tahu kan, jadinya nggak hanya di Indonesia yang antriannya panjang. Di sini sama, kalau rumah sakit umum bisa 6 sampai 7 jam antri baru dokter menangani. Oke, soal ke rumah sakit pribadi. Rumah sakit pribadi itu sangat mahal di sini, walau insuran mengcover, tapi ya tergantung insurannya ya. Kalau outpatient seperti saya, kalau sakit ke rumah sakit pribadi gitu, insuran saya nggak mengcover. Jadi saya harus merogoh dari kocek saya sendiri, yaitu harus bayar sendiri karena saya memang tidak mengambil insuran bagian outpatient. Soalnya 5 orang kalau tiap bulan bayar asuransi mahal juga. Kita nggak tiap bulan sakit kan ya, jangan nggak sampai ya. Nah, jadi saya hanya mengambil asuransi yang mengcover rumah sakit. Jika rawat inap aja baru rumah sakit bisa mengcover, insuran mengcover biaya rumah sakit pribadi. Seperti waktu Cassandra sakit operasi itu, Cassandra kan operasi 8 jam di rumah sakit pribadi itu. Nah, selama 1 minggu kita bayar hampir 300.000 dolar Hong Kong tuh 1 minggu. Kita ya bayar sendiri ya. Setelah kita kirim klaim suratnya ke insuran, baru deh mereka membayarnya secara keseluruhan gitu, berapa persen gitu aja. Dan setelah setelah operasi selesai kan kita dimasukkan ke sistem rumah sakit umum. Jadi kita udah masuk ke sistemnya. Jadi setelah itu saya kan tidur berbulan-bulan di rumah sakit umum, jadi saya hafal. Nah, di situ rumah sakit umum tuh bener-bener bersih, nggak kalah sama yang pribadi. Cuman kalau rumah sakit pribadi itu kayak hotel ya. Kalau rumah sakit umum ya masih lumayan lah. Kayaknya di seluruh dunia itu Hong Kong bisa termasuk paling bagus, bener. Rumah sakit umum Hong Kong itu paling bagus dan bersih sekali, dan fasilitasnya oke semua. Jadi waktu saya masuk ke situ ya bayarnya cuma bayar tempat tidur dan bayar register aja. Terus yang lain seperti mau operasi, mau kimo, mau treatment apa aja itu nggak bayar. Kita nggak bayar sama sekali. Bayar obat sih berapa sih? Nggak banyak. Kan udah di pemerintah yang bayarin subsidi. Kita kan bayar pajak. Nah gitu, sebetulnya itu nggak ada yang kata gratis ya. Kita sekali register 100 dolar, itu sekitar 100.700. Tempat tidurnya 60 dolar. 60 dolar tuh hitungin aja berapa. Jadi nggak gratis. Yang gratis itu cuman kayak ada scan, ada apa gitu ya. Itu udah ditangani pemerintah, yang pembayar itu dibayarin gitu. Kalau ngelihat bilnya itu memang banyak ya, tapi kita cuman bayar itu aja. Nah di situ, jadi menurut kalian gratis apa enggak? Pajaknya tinggi. Kalau mau berbagi pengalaman ya, saya juga pernah ke rumah sakit pribadi di Surabaya, yaitu Rumah Sakit Mitra Keluarga. Ngapain saya ke sana? Yaitu saya ke sana nyunatin anak lagi, itu si Daniel. Waktu itu kita mencoba untuk nyunatin dia di Hong Kong ya, tapi di Hong Kong tuh mahal sekali. Kita tanya harganya berapa, kan di sini harus nanya dulu biayanya habis berapa ya. Waktu itu bilangnya sekitar 17.000 dolar Hong Kong, hampir 40 juta ya, sekitar 30-an juta. Terus saya ke Surabaya, mending beli tiket ya, itu penting buat beli tiket ke Surabaya duitnya. Saya ke Surabaya, saya mencoba untuk booking lewat online, ternyata nggak bisa ya. Ya udah, saya datang aja langsung ke Surabaya dan langsung datang ke rumah sakit Mitra ya, tanpa booking dulu, soalnya ya susah sekali ya. Datang aja langsung bisa. Di situ nyunati Daniel yang paling bagus, total semuanya nggak sampai 4 juta loh. Jadi murah sekali kan ya, dibanding dengan Hong Kong. Di Hong Kong itu 17.000 dolar Hong Kong, belum yang lain-lain, belum konsultasi setelahnya.
harus itu kalau di sini jadinya melebihi 17.000 tuh. Ya udah ke Indonesia Surabaya cuman nggak sampai 4 juta total itu, dan itu udah paling bagus. Yang nyunatin dokternya itu malah lulusan Kanada, kita ngobrolnya panjang lebar. Rumah sakit Mitra kan private ya, nah di situ kita nggak sampai sehari. Jadi kalau kalian bandingin rumah sakit, mau rumah sakit di Indonesia gratis seperti luar negeri itu nggak gratis sebetulnya. Kalau gratis itu kalau udah sakit bener-bener, nah di situ tuh yang bagus. Tapi kan pajaknya kan tinggi, pajaknya dari orang-orang yang bekerja itu kan banyak ya di sini. Soalnya di sini tuh guru banyak sekali yang datang dari luar Hong Kong. Banyak sekali, tiap sekolah tuh ada guru dari luar gitu. Tuh pajaknya tinggi. Dan juga para pengusaha kan pajaknya tinggi sekali ya. Tapi ya saya nggak tahu ya. Tiap orang beda-beda. Oke, gitu aja. Jadi apa yang public sama private itu gratis apa enggak, antriannya gimana, rumah sakit umum itu di sini sama antriannya panjang sekali, berjam-jam. Saya ngalamin sendiri 7 sampai 6 jam. Itu kalau saya tiba-tiba ke rumah sakit, makanya saya anti kalau ke rumah sakit umum. Mending langsung aja ke private, bayar mahal memang. Tapi ya gimana lagi ya. Ya memang gitu aja. Siapa tahu teman-teman butuh info mau gimana negara kita. Kok negara kita kalau ke rumah sakit antri, nggak sendirian lah, di mana-mana antri. Di sini juga, di sini ngantri, mau ketemu dokter ngantri. Ada kaprak di luar. Oke guys, terima kasih ya. Terima kasih.